menjelaskan modul 8 sesi 13 langkah 1 sampai 15, yaitu tentang pemetaan kemampuan keluarga dan mendukung aksi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Tujuan modul ini yaitu untuk mengidentifikasi kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dalam penanganan dan pencegahan stunting. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Kita masih diberi nikmat sehat, sempat ya ibu ya, sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam acara P2K2. Gimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah sehat semua ya bu ya. Nah ibu-ibu, untuk mengingatkan kembali ya, kemarin kita belajar tentang apa bu? Tentang jamban sehat ya bu ya. Masih ingat ya bu ya, jamban sehat kemarin sudah ditayangkan jamban sehat dan jamban tidak sehat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 8 sesi 13 langkah 1 sampai 12, yaitu tentang pemetaan ya, pemetaan potensi dan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan. Kemarin ibu-ibu sudah saya beri tugas PR-nya. Di dalam rumah ibu itu sudah disiapkan jamban yang sehat ya bu ya. Misalkan jamban sehat itu ada tempat airnya, terus ada sabun ya, terutama ada sabun ya bu untuk mencuci, karena setiap kita melakukan sesuatu itu kita harus cuci tangan pakai sabun. Oke. Baik ibu-ibu, untuk modul ini nanti akan saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya bu ya. Nanti silakan didiskusikan masing-masing kelompoknya. Saya bagi 3 kelompok ya bu ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Baik, silakan saya kasih waktu 2 menit ya bu ya untuk menjawab ya. Jadi pertanyaannya ibu, silakan ibu diskusikan bagaimana kemampuan diri, bagaimana kemampuan diri dalam pencegahan stunting tersebut bu. Silakan didiskusikan ibu. Nanti jawabannya bisa dibacakan. Oke, sudah selesai ibu-ibu semua? Baik, kalau sudah selesai, silakan bu dibacakan Ibu Fitri. Kelompok 1. Untuk kelompok 1, yang pertama, makan makanan yang bergizi, dan yang kedua, ayah memberi dukungan saat ibu hamil. Oke, betul sekali ya bu ya. Jadi untuk jadi pemetaan ya bu, pemetaan potensi, bagaimana caranya sih supaya untuk mendukung anak tidak stunting ya bu ya, khususnya di keluarga dan di lingkungan sekitar. Yaitu tadi pertama apa? Makan makanan yang bergizi. Iya ya bu ya. Jadi keluarga itu harus diberi makanan yang bergizi, apalagi untuk ibu hamil, supaya apa? Supaya nanti anak yang dilahirkan tidak stunting. Terus yang kedua tadi jawabannya adalah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Iya, ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Tentunya ayahnya itu memberikan dukungan ya bu ya. Contohnya seperti apa bu? Ayah yang siaga ya bu, siap antar jaga kemanapun ibu akan beraktivitas. Apalagi pada saat pemeriksaan setiap bulan ya bu ya.
Tentunya ayahnya itu memberikan memberikan perhatian, membelikan ya Bu ya, memberikan susu apa Bu? Susu Bumil ya Bu ya, supaya apa? Supaya ibu dan anaknya sehat, nantinya lahir anak yang tidak stunting. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk hebat untuk kelompok 1. Tepuk hebat, 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 hebat. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan dibacakan jawabannya tadi, hasil diskusinya. Oke, baik. Untuk kelompok 2, yang pertama adalah ASI berjalan lancar, dan yang kedua memberikan ASI eksklusif. Iya, ASI-nya berjalan lancar. Gimana Bu caranya supaya ASI itu bisa berjalan dengan lancar? Tentunya ibunya harus makan asupan yang bergizi, banyak makan sayur, manfaatkan Bu lingkungan sekitar halaman untuk menanam sayuran, supaya apa? Supaya bisa dimasak untuk kita konsumsi, dikonsumsi dalam satu keluarga, sehingga ibu hamil itu tidak boleh makan yang siap saji ya Bu ya, seperti mie instan. Biasanya kan ibu-ibu tuh apalagi pada saat ibu hamil ya, kadang susah untuk makan. Nah, tapi tetap Bu ya, demi anak yang sehat kita harus masak makanan yang bergizi dan sehat. Tentunya sayur-sayuran. Jadi sayur-sayur ada bayam, kangkung, katuk. Ya, kita bisa tanam di lingkungan atau halaman tempat tinggal kita. Selanjutnya tadi jawaban yang kedua, memberikan ASI yang eksklusif ya. Usia sampai berapa Bu? 0 sampai 6 bulan ya. ASI eksklusif itu harus diberikan kepada anak supaya apa? Supaya anaknya mendapatkan imun ya, imun yang bagus. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Silakan. Dari kelompok 3 yang cuma satu. Gak apa-apa, ayo sampaikan aja. Itu adalah memanfaatkan bantuan sosial untuk membeli makanan yang bergizi. Iya ibu-ibu, jadi manfaatkan bantuan sosial ya Bu ya. Bantuan sosial sekarang itu banyak Bu yang diberikan oleh pemerintah kepada KPM. Contohnya ada PKH. PKH itu berupa uang Bu, jadi uang itu bisa ibu manfaatkan. Kalau untuk PKH itu kalau untuk anak sekolah bisa dimanfaatkan untuk membayar keuangan sekolah, atau untuk membeli baju, membeli sepatu dan lain sebagainya. Kalau misalkan masih sisa, bisa untuk beli susu anak-anak. Intinya makanan yang makanan yang punya vitamin, sehingga anaknya nanti akan tumbuh sehat. Ada bantuan BPNT Bu ya, yang setiap bulan itu dikucurkan oleh pemerintah sebesar berapa Bu Fitri? Sebesar 200.000 ya. Setiap bulan itu bantuan BPNT dikucurkan 200.000 yang penyalurannya melalui e-warung. Dari e-warung tersebut ya, ibu-ibu KPM ini bisa mengambil bantuan BPNT-nya. Di situ ibu bisa mendapatkan bahan pangan pokok seperti beras, sayuran, buah-buahan, telur. Nah, di situ bisa jadi terbantu ya Bu ya. Kebutuhan pokoknya jadi terbantu karena itu dikucurkan setiap bulan. Oke, hebat semua ya dari 3 kelompok itu. Sebelum kita lanjutkan, kita beri tepuk hebat dulu buat ketiga kelompok. Tepuk hebat, 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 hebat semua ya ibu-ibu. Gimana, masih sehat semua ya Bu ya? Iya, masih kita lanjutkan ya Bu ya. Jadi intinya seperti itu Bu.
supaya pemetaan potensi atau kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi bagaimana kita memeta-metakan ya potensi, karena yang namanya potensi itu masing-masing orang itu punya potensi sendiri-sendiri. Dan intinya semua manusia itu punya potensi yang bisa digali bagaimana sih potensi supaya untuk menanggulangi stunting tersebut. Jadi gimana caranya supaya anak-anak yang lahir khususnya di Indonesia itu tidak stunting. Jadi kesimpulannya ibu-ibu ya, untuk potensi diri ya, potensi diri berarti itu kemampuan diri sendiri ya, keluarga, lingkungan sekitar dalam penanganan dan pencegahan stunting. Contoh, apa sih stunting itu ibu? Iya, jadi stunting itu adalah tinggi badan itu tidak sesuai dengan umurnya. Jadi ada supaya ibu kalau punya balita setiap bulan itu harus dibawa ke posyandu. Untuk apa? Yang pertama, untuk mengukur tinggi badan ya. Jadi setiap bulan itu diukur tinggi badannya bu anak-anak kita. Yang kedua, untuk menimbang berat badannya. Kira-kira berat badannya itu setiap bulan naik atau turun. Mudah-mudahan yang di sini naik semua ya bu ya. Walaupun hanya mungkin berapa on tapi tetap naik ya bu ya. Iya. Terus di dalam posyandu itu nanti ibu-ibu akan mendapatkan vitamin anak dan sebagainya. Jadi mungkin cukup itu saja ya bu ya untuk pertemuan kita kali ini di modul 8 sesi 13, yaitu tentang kemampuan pemetaan kemampuan atau potensi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dalam pencegahan stunting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.